Sobat Bahasa, selamat datang di video pembelajaran interaktif tentang kajian pragmatik, prinsip kerjasama, dan kesantunan dalam komunikasi. Dalam percakapan sehari-hari, pernahkah Anda merasa salah paham atau bingung dengan maksud lawan bicara? Tenang, itu sangat wajar. Komunikasi yang efektif tidak hanya soal berbicara, tetapi juga tentang bekerja sama dan menjaga kesantunan. Melalui prinsip-prinsip kerjasama dan kesantunan, percakapan menjadi lebih lancar, nyaman, dan saling memahami. Yuk, kita jelajahi. Yang pertama ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama mengajarkan kita untuk berbicara secukupnya, berkata benar, relevan, dan jelas. Prinsip ini membuat komunikasi menjadi efektif dan bermakna. Prinsip kerjasama meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Yang kedua ada prinsip kesantunan. Prinsip ini membantu menjaga harmoni dalam percakapan. Dengan memilih kata yang tepat, kita dapat menyampaikan permintaan, tawaran, ketidaksetujuan, atau bahkan penolakan tanpa menyinggung perasaan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, prinsip kesantunan meliputi permintaan, penawaran, penolakan, dan ketidaksetujuan. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan beberapa penggunaan prinsip kerjasama dan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari yang kerap kali tidak kita sadari. Selamat menyaksikan. Iya, dan itunya pakai beton loh. Iya, soalnya rusak sama mobil besar. Soalnya itu jalur utama. Dua dialog yang baru saja dikatakan oleh penutur B dan A menunjukkan pemenuhan maksim cara. Karena percakapannya berjalan lancar, sistematis, tidak ada ambiguitas, dan dikatakan secara singkat tidak bertele-tele. Penutur B menyatakan bahwa jalan tersebut rusak dikarenakan mobil besar yang saling berlalu lintas. Kemudian penutur A menambahkan pernyataan lain berupa sebab kenapa banyak mobil besar yang berlalu lintas di sana, yaitu karena jalan tersebut merupakan jalan utama. Berapa ya? Desember kalau tidak salah. Dua dialog yang baru saja dikatakan oleh penutur C dan B merupakan dialog yang menyalahi maksim relevansi, karena penutur C menanyakan perihal tanggal dilaksanakannya wisuda, namun penutur D malah menjawab pertanyaan tersebut dengan satuan waktu bulan, sehingga tidak memenuhi aturan maksim relevansi. Sering ya unsil wisudanya. Itu seperti ada suara yang lagi wisuda. Kata aku juga. Makanya dari tadi aku lihat ke arah sana karena ada yang wisuda seperti suara lagi upacara adat. Waktu aku perpisahan set juga kesiangan. Yang lain udah pengalungan medali aku baru datang. Soalnya lama dandannya ngantri. Hei, ada film baru. Mau nonton? Dialog yang baru saja dikatakan oleh penutur D memenuhi maksim permintaan. Permintaan yang diucapkan penutur dinyatakan secara tidak langsung, yaitu melalui kalimat pernyataan mau nonton yang bermaksud mengajak atau meminta lawan tuturnya untuk menonton. Pergi aja. Dialog yang baru saja dikatakan penutur B menunjukkan pemenuhan maksim penolakan. Penolakan yang diucapkan penutur B merupakan penolakan tidak langsung terhadap permintaan penutur A yang sama-sama diucapkan secara tidak langsung. Tidak mau kalau sendiri. Mari. Kalau mau ngasih uangnya. Dialog yang baru saja dikatakan penutur B menunjukkan pemenuhan maksim penawaran. Penutur B mengucapkan penawaran secara langsung, yaitu jika penutur A mau memberinya uang untuk membayar menonton film, maka ia akan memenuhi ajakan menonton film tersebut. Mau. Tapi banyak tugas. Sama aku bisa ditunda dulu kalau tugas. Takut keburu ganti filmnya. Nonton apa? Bila esok ibu tiada. Dialog yang baru saja penutur D katakan menunjukkan pemenuhan maksim kuantitas, karena penutur D memberikan jawaban yang diperlukan penutur A secara jelas dan lugas. Oh, kalau nyari film jangan yang sedita. Dialog yang baru saja dikatakan oleh penutur B menunjukkan pemenuhan maksim ketidaksetujuan. Penutur B menyatakan ketidaksetujuannya secara tidak langsung terhadap penutur D untuk menonton film Bila Esok Ibu Tiada yang bergenre sedih. Terus, kemarin udah yang banyak ketawa. Dialog yang baru saja dikatakan oleh penutur B dan D menunjukkan pemenuhan maksim relevansi, karena pembicaraan terjadi secara relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.
Penutur B menyatakan kepada penutur D jika mencari film jangan yang bergenre sedih. Kemudian penutur D merespon pernyataan penutur B dengan menyatakan bahwa kemarin-kemarin sudah yang bergenre bahagia atau banyak tertawa, sehingga kali ini ia mengajak menonton film bergenre sedih. Kedua dialog tersebut sama-sama membahas genre film. Takut nangis lagi. Waktu nonton Milea dan Dilan yang lain pada nangis kalau aku tidak. Kalau waktu kemarin aku yang nangis. Masih baru filmnya nanti ada di streaming video juga. Bentar lagi libur hari raya juga nanti ada. Berarti PLP nanti lagi puasa. Biasa juga puasa ya. Mungkin materinya bukan materi sekolah, materi agama. Tapi PLP waktunya tidak hanya 1 bulan. Dialog yang baru saja penutur C katakan menunjukkan pemenuhan maksim kualitas, karena penutur C menambahkan informasi lawan tuturnya dengan sebenarnya, disertai bukti yang cukup berupa pemberitahuan dari lembaga ataupun dosen, dan penutur mengucapkannya dengan yakin tanpa ada keraguan. Demikianlah pembahasan kita tentang prinsip kerjasama dan kesantunan dalam komunikasi. Melalui penerapan maksim kerjasama dan kesantunan ini, kita dapat menciptakan percakapan yang efektif dan harmonis. Perlu diingat bahwa setiap konteks percakapan memiliki aturan dan tantangannya sendiri. Memahami prinsip-prinsip ini membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik dan memperkuat hubungan sosial. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam percakapan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.